Selamat siang, kembali lagi di Ngobrol Bang Master Plotter dalam segmen Langkah Awal Menuju Perubahan Besar. Di mana segmen kali ini pastinya akan memberikan kisah-kisah inspiratif untuk Empress agar lebih maju dan berkembang bersama Agung Mulyawan. Oke, dengan Mas Agung Mulyawan merupakan owner dari Konsep Foto Studio. Ya. Bisa diceritakan sedikit tentang perjalanan akhirnya memiliki usaha foto studio ini, sebenarnya apa latar belakangnya dan apa alasannya? Awal saya buka studio itu di tahun 2015. Sebenarnya saya usaha foto video itu udah dari tahun 2013, cuman baru mau mulai buka studio itu di tahun 2015. Tempatnya kebetulan waktu itu bukan di sini, tempatnya di tempat lain, ada di daerah namanya Kebun Kubil. Itu tahun 2015, tahun 2017 baru pindah ke tempat yang baru ini. Betul. Nah itu juga tahun 2017 itu juga saya baru beranikan diri beli mesin buat cetak foto sendiri. Sebelumnya itu saya outsource, saya cetak di luar. Iya, karena waktu itu kita nggak bisa provide frame-nya, cetaknya, jadi baru studio aja. Jadi tahun 2015 sampai 17 itu cuman beli ke orang aja, belum bisa produce sendiri. Terus kenapa foto video ya? Sebenarnya simple sih, karena manusia itu dari lahir sampai dia meninggal itu pasti dia butuh foto. Jadi dari lahir newborn foto, dari hamil bahkan maternity dia foto, bayi dia foto, nanti dia gede foto juga, foto family, foto anak kecil, nanti dia mau nikah juga ada foto pre-wedding, weddingnya juga nanti difoto. Foto setelah wedding, hamil lagi gitu. Jadi seluruh perjalanan manusia tuh kayaknya ada fotonya gitu. Foto dan video. Betul, dan butuh cetak juga pastinya kan. Walaupun sekarang zamannya dia paperless gitu atau nggak jarang dicetak gitu ya, ditaruh di handphone aja, cuman at least di rumah itu pasti ada pajangan. Gitu. Jadi kenapa foto ya itu sih salah satunya. Nah, dalam perjalanan bisnis ini dengan motivasi yang Mas Agung punya, tantangan apa sih yang dihadapi oleh Pak Mas Agung sampai bisa selesai? Banyak sih sebenarnya. Cuman yang awal saya bikin studio itu karena baru ya. Jadi saya kan bikin studio agak berbeda gitu dari studio kebanyakannya. Karena kan dulu studio itu terkenalnya dengan background yang digulung gitu. Jadi waktu itu saya tahun 2015 baru buka yang namanya Thematic Studio. Jadi studionya itu propertinya itu real gitu. Kalau misalkan kita studionya gambarnya living room, ya udah kayak saya bikin living room gitu. Ada mejanya, ada segala macam. Nah itu untuk memperkenalkannya itu agak sulit karena orang kok studio kayak gini gitu. Kok kayak gini gitu. Dari pemilihan frame juga saya milihnya sedikit berbeda dari studio-studio lain gitu yang udah ada kebanyakan. Terus dari harga juga saya matoknya lebih mahal dari studio-studio lain gitu. Sedangkan marketnya dulu masih kecil ya untuk foto studio kayak gitu, marketnya kecil gitu. Cuman ya dibisa-bisain lah gitu. So far sih ya maksimalin yang ada sih, kualitasnya jangan diturunin gitu, apalagi cetak fotonya jangan diturunin kualitasnya, apa yang kita punya juga jangan diturunin, layanannya juga jangan diturunin gitu, walaupun kita digencet sama margin gitu, tetap sih harus ya, soalnya kan kita udah punya ini ya, udah punya kayak pelanggan gitu, pelanggan tetap. Jadi customer tuh repeat lagi balik. Betul, karena bagi kita itu customer tuh aset. Nah, sama perjalanan ini apa sih pencapaian Mas Agung yang paling mungkin dibanggakan atau memorable menurut Mas Agung? Sebenarnya kebanggaan juga gimana ya? Kita tuh beberapa kali dijadiin tempat foto untuk ini ya, wali kota Cilegon tuh kan kalau mau ada apa-apa fotonya sama kita. Oh, berarti wali kota langsung datang di sini ke pasar? Iya, cuman terakhir kali kita foto di rumahnya karena waktu itu dia lagi berhalangan nggak bisa kesini, jadi kita foto di rumahnya. Tahun lalunya dia datang ke sini. Berarti orang besar aja bisa sampai ke Mas Agung? Iya, insya Allah gitu. Tentunya nih pasti ada hambatan lagi ya sama membangun konsep foto studio ini. Bagaimana sih caranya agar tetap termotivasi untuk bisa tetap
bangun nih konsep foto studio apa ya? Motivasinya satu sih, uang. Uang dan keluarga. Jadi kan kalau ada orang bilang, oh kalau apa kerjaannya hobi itu lebih menyenangkan, sebenarnya enggak sih. Selain itu, saya tuh pengen bikin sesuatu yang lebih setiap saatnya gitu. Walaupun banyak hambatan kayak COVID dan segala macam, sebenarnya ada tujuan besar yang pengen saya capai. Nah, tujuan itu yang bikin saya semangat setiap harinya. Misalkan saya sih tujuan besarnya pengen bikin studio yang lebih besar, mesin yang banyak. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencapai situ kan nggak bisa berhenti di sini. Nah, cuman ujungnya itu yang bisa bikin saya motivasi setiap saat. Kayak gitu. Nah, pastinya nih foto studio memiliki tim golf, ya Mas ya? Ya. Nah, gimana nih caranya Mas Agung memotivasi tim agar bisa mencapai tujuan? Motivasinya sama kayak tadi. Enggak. Sebenarnya sering sharing sih. Utamanya harus sering sharing. Jadi kayak setiap hari tuh kita ada briefing pagi gitu. Terus sore nggak ada briefing. Pagi aja setiap pagi briefing. Setiap bulan kita briefing juga lagi. Apa sih masalahnya setiap hari itu ada. Pasti setiap hari itu ada masalahnya. Klien kayak gimana, klien. Nah, kita bareng-bareng cari solusinya. Misalkan, kemarin ada klien begini, gini, masalahnya gimana gini. Terus ada, kayaknya ini paketnya kurang cocok nih, harganya sekian, harusnya sekian gitu. Pasti setiap hari ada aja masalahnya. Pokoknya gitulah. Jadi untuk menyatukan mereka semua ya harus sering-sering ngobrol sih. Intinya komunikasi betul. Saya juga penasaran nih tentang pandangan Mas Agung ke depannya mengenai bisnis khususnya foto studio. Foto studio sih lagi menggeliat ya, terutama habis COVID ya. Habis COVID tuh banyak banget yang usaha foto studio atau foto video apapun ya. Dan cetak juga makin tinggi sih karena kebutuhannya itu pengusaha-pengusahanya makin banyak gitu. Pasti kebutuhan cetaknya juga makin tinggi kan. Tuh saya rasa kedepannya makin lumayan sih. Cuma yang jadi masalah adalah di pasarnya ini. Kalau misalkan daya belinya turun karena permintaan makin banyak dan daya belinya turun, harganya turun, lumayan bahaya gitu. Makanya dari awal tuh saya bikin studio tuh nggak ikut seperti kebanyakan studio yang pakai background atau cuma background putih, merah, kuning, hijau atau di studio gitu doang. Saya bikinnya pakai tematik. Kenapa? Saat mereka perang harga, saya kalau bisa nggak ikutan gitu. Karena saya harusnya nggak relevan lagi untuk bersaing karena berbeda barangnya. Jadi pertanyaan terakhir tapi bukan terakhir. Iya. Apa sih nasihat untuk pengusaha atau penggiat bisnis untuk seluruh teman-teman yang nonton ini? Kalau yang mau bikin usaha ya, at least selain survei pasar gitu, misalkan lagi hype-nya apa gitu, misalkan printing kaos atau printing foto atau printing garment atau apa, at least selain kita survei pasar, kita juga mesti tahu gitu apa kelemahan dan kelebihan produk yang kita akan tawarkan gitu. Untuk yang baru mau terjun tuh jangan hanya nih lagi hype-nya cetak foto nih, gue beli printer di 700 gue cetak foto. Cuman ya udah, lu hanya ikut-ikutan yang lain gitu. Kalau yang untuk udah lagi berbisnis tuh sekarang paling saran gue ini naikin kualitas. Kalau bisa naikin harga juga. Soalnya kan harga naik itu jangan berlomba-lomba untuk menurunkan harga. Kalau kita nurunin harga itu yang untung customernya, kitanya buntung. Jadi value harus dinaikin gitu. Jangan sampai tiap tahun kita nurunin harga, padahal harga supply kita, HPP kita itu naik terus gitu. Jangan karena pengen dapat traffic yang banyak kita nurunin harga tuh, kalau bisa jangan. Kalau bisa yang sedang usaha nih jangan perang-perang harga. Kalau bisa value-nya yang dinaikin. Berkat konsistensi dan kecintaannya terhadap fotografi, Agung Mulyawan akhirnya bisa menjadikan fotografi dan studio fotonya sebagai penghasil pundi-pundi utama dan menaikkan taraf hidupnya. Tentunya Agung Mulyawan menggunakan Epson P6000 dan juga D700 sebagai alat untuk penunjang produksinya.